Intensitas hujan yang meningkat di Kota Malang mengakibatkan atap 3 ruang kelas SMK Islam Ma'arif Janti, Kota Malang ambruk. Diduga ambruknya atap 3 ruang kelas ini karena faktor usia bangunan dan kayunya yang lapuk sehingga tidak kuat menahan beban saat diterpa hujan disertai angin. 3 ruang kelas yang ambruk ini yakni 1 ruang kelas 10 dan 2 ruang kelas 11. Atap 3 ruang ini roboh, bahkan di ruang kelas 11, selain atapnya ambruk, sebagian tembok juga ambruk. Ambruknya atap 3 ruang kelas ini diduga akibat faktor usia dan kayunya yang sudah lapuk. Sehingga saat diguyur hujan deras disertai angin kencang, atap 3 ruang kelas ini langsung ambruk. Menurut Kepala Sekolah SMK Islam Ma'arif Kota Malang, Naning Sugiyarti mengatakan, 3 ruang kelas yang ambruk ini terjadi pada pukul 24.00. Saat itu sedang terjadi hujan deras disertai angin, diduga karena kayunya lapuk menjadi penyebab atap ruang kelas ambruk. Bangunan sekolah yang ambruk ini diperkirakan sudah berusia 30 tahun lebih dan pihak sekolah hanya sebatas melakukan renovasi pada bagian atap karena keterbatasan dana. Sementara akibat ambruknya 3 ruang kelas dengan mengantisipasi adanya korban jiwa akibat ruang kelas lain kembali ambruk, pihak sekolah akan memindahkan pembelajaran siswa ke tenda darurat. Ini kronologis runtuhnya atap bangunan di SMK Islam Ma'arif ini terjadi pada tanggal 1 Desember kemarin, hari Rabu, pada jam 12 dini hari. Kemarin-kemarinnya ini kan sampai hari ini kan hujan terus ya. Pada tanggal 1 Desember itu siang sudah hujan deras, di wilayah Kelayatan ini juga Sukun tempat kayak banjir itu Bu. Yang roboh ini 2 ruangan, tapi ini saya takutnya kan merembet ke yang ruangan sebelah-sebelahnya karena kan ini atapnya sudah sangat-sangat lapuk, mengingat usianya memang sudah tua. Ini untuk jumlah gurunya 14 guru, siswanya untuk tahun 2021 ini mengalami sangat-sangat penurunan yang drastis, yaitu 11 siswa. Karena kami ya sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk PPDB itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah ini anak-anak kan pada waktu sekolah tiangnya bangunannya roboh ini, anak-anak kan pas mau ujian, jadi ini anak-anak saya taruh di tenda. Sebenarnya saya sangat prihatin kalau anak-anak ditaruh di tenda, tapi ya gimana lagi, mau saya buat daring gak maksimal malahan. Simon Alfredo melaporkan. Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember, puluhan mahasiswa bergerakan mahasiswa Katolik Republik Indonesia melakukan aksi demonstrasi dengan mendesak menolak segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Massa juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas aksi pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Aksi puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia atau HAM berlangsung di depan kantor Balai Kota Malang. Massa yang membawa poster berisi melakukan orasi dengan menyampaikan segala tuntutan. Dalam orasinya, massa mahasiswa mendesak mengutuk segala bentuk tindak pelanggaran HAM yang terjadi kepada masyarakat. Massa menilai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia saat ini belum jelas pengusutannya. Untuk itu, mahasiswa mendesak agar kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik itu terhadap buruh, mahasiswa, dan jurnalis segera diusut tuntas. Massa mendesak agar pembukaman terhadap masyarakat segera diakhiri karena tidak sesuai dengan nilai demokrasi bangsa Indonesia. Tentunya hasil kajian kita hari ini, itu konkretnya gini, kita menuntut pemerintah agar cepat-cepat menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu, terlebih khusus berkaitan dengan HAM. Yang kedua, dari tahun ke tahun, tentunya pembungkaman terhadap hak, pembungkaman terhadap pendapat dari mahasiswa, dari aktivis, dari pegiat dan lain sebagainya, terkhususnya masyarakat sipil, selalu dibungkam, selalu ditutup, dan bahkan selalu dibully. Nah yang ketiga, tuntutan kita adalah bagaimana pemerintah harus bisa melihat situasi-situasi yang sedang terjadi. Tentunya hari ini kita melihat dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia terjadi masalah-masalah pengambilan lahan dari masyarakat adat itu sendiri. Akhirnya apa? Ini merefleks pada hak
ada intimidasi terhadap masyarakat, ada kekerasan terhadap masyarakat adat. Nah, ini yang kita tidak suka. Katanya negara demokrasi, ya. Negara demokrasi apa kemudian menindas? Tentunya tidak. Makanya kita menyuarakan hak ini, masalah ini, agar pemerintah benar-benar jeli melihat itu. Jangan sampai terlalu terlena, terlalu mengabaikan itu. Akhirnya substansi dari negara demokrasi sudah tidak digunakan dalam ruang lingkup pemerintah saat ini. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga jual telur ayam mulai mengalami lonjakan. Lonjakan harga ini diduga akibat tingginya permintaan dari konsumen. Saat ini harga telur ayam mencapai Rp22.000 per kilogramnya. Telur ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp19.500 mulai mengalami lonjakan harga sejak sepekan terakhir. Lonjakan harga jual telur ayam saat ini mencapai Rp22.000 per kilogram. Pedagang menduga naiknya harga jual telur ayam di pasar rakyat ini salah satu penyebabnya yakni meningkatnya permintaan dari jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Tingginya permintaan telur ayam dari konsumen ini membuat pedagang terpaksa menaikkan harga. Kenaikan juga terjadi setiap hari di kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000. Sementara itu, meski permintaan konsumen meningkat dan harga telur ayam melonjak, namun stok telur di kalangan pedagang tetap aman dan tidak ada kelangkaan. Dari sebelumnya berapa, sekarang berapa? Sehari sebelumnya 19,5, terus 21, sekarang 22. Ini kenaikan ini mulai kapan? Mulai minggu kemarin nih loh, tiap hari nih loh. Pengaruh apa Mbak? Pengaruhnya ya nggak tahu ya Mas, yang pokoknya katanya naik gitu aja. Apa karena jelang Natal dan Tahun Baru permintaan meningkat atau gimana? Kayaknya enggak sih Mas. Cuma lihat dari pedagangnya sendiri tuh. Kalau barangnya sendiri gimana Mbak? Barangnya sendiri sih lancar. Cuma apa? Cuma harganya aja yang naik. Harganya melambung tinggi tiap hari 10.000. Terus untuk daya beli dari masyarakat sendiri? Menurun Mas. Seharinya biasa berapa kilo, sekarang berapa Mbak sebelum naik? Biasanya seharinya itu ya masih 2 peti, sekarang ya 1 peti itu ya. Ini diperkirakan akan terus naik atau gimana Mbak? Kayaknya tiap ya naik ini sampai berapa tahun baru ini loh katanya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat stok mulai berkurang di tingkat petani, harga sayuran sebagian besar komoditi mengalami kenaikan. Kenaikan harga sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu dan diperkirakan harga bisa kembali naik melihat kondisi cuaca hujan turun dengan intensitas tinggi. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung Pujon, Kabupaten Malang. Akibat mulai terbatasnya pasokan sayur di tingkat petani karena terjadi jeda waktu masa panen dan penanaman kembali, sehingga tidak jarang beberapa jenis komoditi sayuran didatangkan dari luar kota dan bahkan dari luar provinsi. Mulai berkurangnya pasokan juga terjadi akibat terdampak cuaca, sehingga hasil panen tidak maksimal dan kualitas hasil panen pun ikut menurun. Kondisi ini berdampak pada naiknya sejumlah komoditi sayuran di tingkat petani sejak beberapa waktu lalu. Salah satunya seledri yang di tingkat petani dijual sudah di atas 15 ribuan per kilogram, wortel 5 ribuan, kubis 2.500 dan masih banyak lainnya. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan, ada beberapa jenis sayuran yang didatangkan dari luar provinsi, salah satunya wortel dari Brastagi Sumatera dan bawang prei dari Jawa Tengah. Di lokasi terlihat para pedagang mulai beraktivitas di Pasar Mantung sejak pukul 6 pagi dan diperkirakan harga bisa kembali naik apabila stok semakin berkurang. Dan tidak banyak sayuran yang didatangkan dari luar kota maupun luar provinsi. Harga sayuran sekarang sangat melambung. Ya, Pak, kenapa Pak alasannya Pak? Alasannya faktor cuaca. Ya. Dan agak panenannya agak sulit. Berarti permintaan juga ada kenaikan nggak Pak? Ya, permintaan agak naik. Pak, apa aja Pak sekarang yang naik kelihatannya mencolok Pak? Jenisnya sedri. Berapa sekarang sedri? Sedri 17.000. Itu di tingkat petani Pak ya? Ya, petani. Ya. Full. Oh, Full 2,5. 2.500 Pak ya? Ya, sawi putih 4,5. Oh, bagus Pak ya. Ya. Untuk ini wortel saat ini Pak? Wortel ini per kresek 85. 85 Pak ya? Iya. Asalnya berapa harga wortel Pak? 65.
6.500 asalnya. 65.000. 65.000. Iya. Berarti stok di tingkat petani sudah mulai ini Pak ya? Iya, iya. Nah, ini Sudah PIS. mulai ada. Iwan Nikmawan melaporkan. Hampir memasuki 1 bulan relokasi, 1097 pedagang pasar pagi Kota Batu terlihat sudah beraktivitas normal. Pembenahan dilakukan untuk kelancaran aktivitas pengunjung dan pedagang pasar, khususnya pada musim penghujan. Pedagang optimis pasar akan semakin ramai dan omset bisa kembali meningkat. Beginilah yang terlihat di Pasar Pagi Kota Batu setelah hampir 1 bulan direlokasi ke Stadion Berantas Kota Batu. Sebanyak 1097 pedagang pasar pagi sudah direlokasi dan beraktivitas dengan normal. Penataan bedak para pedagang dilakukan dengan memperhatikan kondisi tempat untuk kenyamanan dan kelancaran aktivitas jual beli di pasar. Sementara itu, untuk meminimalisir jalan becek pada saat hujan turun, paping untuk jalan sudah mulai dipasang. Kondisi ini akan menunjang aktivitas kegiatan pasar yang biasanya terdampak pada saat memasuki musim penghujan. Di pasar pagi ini, untuk kondisi jalan sempat mengalami gangguan akibat becek dan sudah ada penanganan sehingga tidak mengganggu kegiatan pedagang, pembeli, dan kendaraan yang melintas dan parkir di dalam pasar. Menurut pedagang pasar mengungkapkan kondisi pasar sempat sepi pada awal relokasi karena para pembeli mencari lokasi pedagang atau langganan, tetapi perlahan mengalami peningkatan pengunjung kembali. Di lokasi pasar relokasi sampai dengan pukul 6 pagi terlihat pengunjung masih terlihat ramai dan untuk kelancaran aktivitas pasar, khususnya pengunjung untuk jalan di dalam pasar sudah mulai dipasang paping untuk menghindari jalan menjadi becek pada saat hujan turun. Ya lumayan ya, ada perkembangannya udah bagus, lancar gitu. Karena teman-teman aku kan di sini tuh kalau yang susahnya kalau hujan gitu aja. Iya. Tapi kan sekarang enggak seperti dulu. Udah ada apa ya? Pedagang sini tuh apa itu? Guyup gitu. Yeah. Terus apa mau di jalannya kita becek. Yeah. Waktu belanja. Yeah. Sekarang enggak, kan ada papingnya. Sekarang udah dalamnya sudah dipaping. Iya. Kemudian yang luar juga sempat dulu ya. Iya. Tapi sekarang sudah bagus lagi. Iya. Bu, gimana optimis ke depan seperti lebih ramai lagi Bu? Kenapa? Optimis nggak Bu ke depan lebih ramai lagi nih? Insya Allah kayak rame. Insya Allah. Iya. Nanti gini, kalau udah pasarnya sana itu pindah ke sini, insya Allah kalau udah jadi satu, insya Allah rame. Sama rame Bu ya? Emangnya kalau guyup itu kan enak Mas? Awal pindah juga rame. Rame Bu ya? Kalau aku ya rame sih. Rame Bu ya? Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk memberikan wawasan dan membekali para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma untuk mempersiapkan dalam menghadapi tantangan dunia kerja, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Unisma dilaksanakan kegiatan etika pengembangan diri. Pada kegiatan tersebut dilakukan penandatangan MOU. Pendidikan etika pengembangan diri ini merupakan program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma untuk mempersiapkan para lulusan agar lebih berdaya saing serta beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program unggulan etika pengembangan diri dengan tema Personal Development dalam meraih kesuksesan karir ini berlangsung secara luring dan daring dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, Nurdiana SEMSI, beserta jajaran wakil dekan, para kaprodi serta mahasiswa semester 7 dari 3 program studi yaitu akuntansi, manajemen dan perbankan syariah, serta narasumber pakar kepribadian, Dr. Umi Dayati MPD dari Universitas Negeri Malang. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton serta dilanjutkan dengan sambutan Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI. Dalam sambutannya, Dekan FEB menjelaskan program pendidikan etika pengembangan diri ini dalam implementasinya dari tahun ke tahun mengalami perubahan pengembangan, menyesuaikan dengan kebutuhan industri dengan para narasumber pakar kepribadian, praktisi yang expert di bidang human resources development, dengan dikemas sangat menarik sehingga akan bermanfaat dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja, terlebih di era 4.0 menuntut para lulusan siap menghadapi perubahan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan naskah kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma
dengan Indonesia Leadership and Educational Consultant dan dilanjutkan penyerahan cenderamata kepada narasumber. Memasuki materi etika pengembangan diri, menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Umi Dayati, pakar kepribadian dari UM, dan Risa Rahmawati SPSI dari Indonesia Leadership dan Education Consultant. Dalam paparannya, para narasumber menjelaskan, dalam memasuki dunia kerja, seseorang harus menerapkan tujuan dalam mencapai kesuksesan dengan beberapa materi yang diberikan, diantaranya personal development, service excellence, etika berbusana kerja, job interview, psikotes, dan public speaking. Hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjalankan program etika ini, yaitu suatu program persiapan untuk dunia kerja. Ini kami berlakukan bagi mahasiswa di mana di dalam program ini nanti akan dikemas atau diisi oleh pakar-pakar praktisi baik oleh psikolog maupun juga pakar kepribadian maupun HRD yang ada di perusahaan BUMN. Nah, di dalam kegiatan ini kami berharap bahwa mahasiswa yang kami akan lulus betul-betul bisa menjadi mahasiswa atau calon-calon lulusan yang sudah bisa adaptif terhadap kebutuhan industri. Karena kita rasa saat ini kita dihadapkan pada suatu problem, salah satunya problem pandemi, era digitalisasi. Nah, disinilah mereka harus betul-betul menjadi pribadi yang mampu adaptif dan mampu memenuhi dari harapan industri maupun mereka nantinya akan menjadi seorang entrepreneur. Karena disinilah kami betul-betul harus membekali mereka supaya mereka betul-betul menjadi insan yang bermanfaat dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Inilah kami harapkan betul-betul mendorong motivasi mereka, mendorong kemandirian mereka, dan juga menjadi inovator-inovator di Indonesia. Lulusan FEB saat ini kami kan kemarin juga telah meluluskan barusan ini, di mana lulusan kami itu dari hasil tracer study betul-betul menunjukkan lulusan yang membanggakan karena hasil tracer study itu mereka memperoleh pekerjaan di bawah 6 bulan semakin tinggi persentasenya dan juga kepuasan pengguna itu juga sangat tinggi. Nah, disinilah semuanya akan selalu kita evaluasi dari hasil tracer study yang selalu kita lakukan dari waktu ke waktu continuous improvement untuk memperbaiki SDM lulusan kita supaya memang sejalan dengan kebutuhan industri. Iwan Hikmawan melaporkan.